Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Kusuma Putri dengan NIM 11920700014. Sebelum menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, di sini saya akan menjelaskan secara sekilas mengenai pengertian dari kepribadian. Kepribadian menunjuk pada organisasi sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan secara khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Dari pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kepribadian merupakan integrasi yang berasal dari kecenderungan seseorang untuk berperasaan, bersikap, berperilaku sosial, maupun bertindak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perubahan atau dinamika kepribadian seseorang. Kepribadian mencakup karakteristik perilaku individu. Setiap individu ini memiliki kepribadian unik yang dapat dibedakan dari individu lainnya. Kepribadian akan berkembang dan mengalami perubahan-perubahan, namun di dalam perkembangan itu terbentuklah pola-pola yang khas, sehingga hal tersebut merupakan ciri-ciri yang unik bagi setiap individunya. Integrasi dari pola-pola kepribadian yang dibentuk oleh seseorang dan pembentukan pola kepribadian terjadi melalui proses interaksi dalam dirinya sendiri dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar. Secara garis besar, terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi kepribadian, yaitu faktor genetika dan faktor lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor genetika. Kepribadian manusia tidak akan muncul dengan sendirinya. Faktor keturunan atau yang seringkali kita sebut sebagai genetika merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Melalui pernyataan tersebut, faktor genetika ialah segala sesuatu yang telah dibawa oleh seseorang sejak lahir, baik yang bersifat psikis maupun fisik. Faktor genetik ini merupakan pengaruh keturunan dari salah satu, gabungan, maupun kombinasi sifat kedua orang tuanya. Keturunan merujuk pada faktor genetis setiap individu. Tinggi fisik, bentuk wajah, maupun temperamen ialah karakteristik yang dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu tersebut. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar istilah buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Misalnya, sifat mudah marah yang dimiliki oleh seorang ayah dapat menurun kepada anaknya. Pada masa konsepsi, seluruh bawaan hereditas individu dibentuk dari 23 kromosom, pasangan X, X dari ibu, dan 23 kromosom pasangan X, Y dari ayah. Ke-46 kromosom tersebut bercampur dan berinteraksi untuk membentuk pasangan baru. Akibat dari peristiwa itulah terjadi pertemuan genes pada setiap pasangan kromosom dari ayah dan ibu yang memiliki sifat tertentu. Dalam 46 kromosom tersebut terdapat banyak gen yang mengandung sifat psikis, fisik maupun mental individu atau yang menentukan potensi hereditasnya. Akibat dari pertemuan genes itu, maka terjadilah perubahan sifat genetika. Berbagai studi menyebutkan, sebelum kelahiran atau masa dalam kandungan, menunjukkan bahwa kemampuan menyesuaikan diri terhadap kehidupan setelah kelahiran berdasar atau bersumber pada masa konsepsi. Masa dalam kandungan ini dianggap sebagai periode yang sangat kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai pembentukan pola kepribadian, melainkan sebagai masa pembentukan kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari proses genetika yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat-sifat pribadi manusia pada umumnya tergantung pengaruh kombinasi genes. Yang kedua, sel-sel benih dari masing-masing orang tua berisikan bermacam-macam kombinasi genes sebagai akibat dari adanya pembiakan sel. Dan yang terakhir yaitu sel-sel dari ayah ibu bertemu dan berinteraksi untuk menghasilkan organisme baru yang membentuk berbagai macam kombinasi genes pada anak keturunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Az-Zahra
dengan NIM 11920700039. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kepribadian diantaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan kebudayaan, dan lingkungan sekolah. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil. Dari keluarga inilah anak mengalami interaksi sosial yang pertama dan utama. Oleh karena itu, pakar keilmuan pendidikan memberikan istilah keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan orang tua, terutama ibu, merupakan pendidikan pertama dan utama. Keluarga merupakan tempat belajar anak untuk mendapatkan seperangkat pengalaman-pengalaman sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat. Pengalaman-pengalaman itu akan diperoleh oleh anak dalam keluarga, baik itu keluarga yang harmonis maupun keluarga yang kurang harmonis. Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan nilai-nilai kehidupan, baik nilai agama maupun nilai sosial budaya yang diberikan kepada anak merupakan faktor kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan warga masyarakat yang sehat dan produktif. Suasana keluarga sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, maka perkembangan kepribadian anak tersebut cenderung positif dan sehat. Dari pengalaman dan interaksi keluarganya akan menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dan dalam pergaulan sosial di luar keluarganya. Selanjutnya, lingkungan kebudayaan. Di antara faktor lingkungan yang mempengaruhi signifikan terhadap kepribadian adalah pengalaman individu sebagai hasil dari budaya tertentu. Masing-masing budaya mempunyai aturan dan pola sanksi sendiri dari perilaku yang dipelajari, ritual, dan kepercayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing anak atau orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat, di mana anak itu dibesarkan. Kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku dan kepribadian seseorang, terutama unsur-unsur kebudayaan secara langsung mempengaruhi individu. Kebudayaan dapat menjadi pedoman hidup manusia dan alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu, unsur-unsur kebudayaan yang berkembang di masyarakat dipelajari oleh individu agar menjadi bagian dari dirinya dan ia dapat bertahan hidup. Proses mempelajari unsur-unsur kebudayaan sudah dimulai sejak kecil, sehingga terbentuklah kepribadian-kepribadian yang berbeda antar individu ataupun antar kelompok kebudayaan satu ataupun antar kelompok kebudayaan satu dengan lainnya. Kuchkon berpendapat bahwa kebudayaan mengatur kehidupan kita dari mulai lahir sampai kita meninggal, baik disadari maupun tidak disadari. Kebudayaan mempengaruhi kita untuk mengikuti pola-pola perilaku tertentu yang telah dibuat oleh orang lain untuk kita. Budaya yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah budaya berdasarkan profesi, pekerjaan, atau keahlian, juga memberi pengaruh besar pada kepribadian seseorang. Misalnya, kepribadian seorang dokter. Kepribadian seorang dokter berbeda dengan kepribadian seorang pengacara, dan itu semua berpengaruh terhadap suasana
kekeluargaan dan cara mereka bergaul, atau kebudayaan khusus atas dasar agama. Agama juga mempunyai pengaruh besar di dalam membentuk kepribadian seorang individu. Bahkan adanya berbagai mazhab di dalam satu agama pun melahirkan kepribadian yang berbeda-beda pula di kalangan umatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NIM 11920070041. Saya akan menjelaskan tentang faktor di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang juga berfungsi untuk menanamkan dasar-dasar pengembangan pengetahuan dan sikap yang telah dibina dalam keluarga. Dalam hal ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tujuan penting yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kepribadian anak. Faktor-faktor yang dipandang berpengaruh itu diantaranya, yang pertama ada iklim emosional kelas. Kelas yang iklim emosinya sehat, baik itu guru bersikap ramah dan peduli terhadap siswanya dan berlakunya juga kepada siswa, memberikan dampak positif tentunya bagi perkembangan psikis anak, seperti merasa nyaman, bahagia, mau bekerja sama, termotivasi untuk belajar terutama, dan mau menaati peraturan. Sedangkan kelas yang iklim emosinya tidak sehat berdampak kurang baik bagi anak, seperti merasa tegang, mudah marah, malas, dan berperilaku mengganggu ketertiban. Kemudian yang kedua ada sikap dan perilaku guru. Sikap dan perilaku guru ini tercermin dalam hubungannya dengan siswa. Sikap dan perilaku guru secara langsung mempengaruhi self-konsep siswa. Melalui sikap-sikapnya terhadap tugas akademik, kedisiplinan dalam menaati peraturan sekolah, dan perhatiannya terhadap siswa, secara tidak langsung pengaruh guru ini terkait dengan upayanya membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan penyesuaian dirinya dan sosialnya. Kemudian yang ketiga ada disiplin. Disiplin ini ditujukan untuk membentuk sikap dan tingkah laku siswa, terutama kedisiplinan yang cenderung mengembangkan sifat-sifat pribadi siswa yang tegang, cemas, dan antagonistik. Kemudian yang keempat ada prestasi belajar. Perolehan prestasi belajar atau peringkat kelas dapat mempengaruhi peningkatan harga diri dan sikap percaya diri. Kemudian yang kelima ada faktor penerimaan teman sebaya. Siswa yang diterima oleh teman-temannya, dia akan mengembangkan sikap positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Maka kesimpulan dari faktor lingkungan sekolah ini, mungkin faktor yang mempengaruhi kepribadian anak bukan hanya dari faktor genetik, tapi faktor lingkungan juga banyak memberikan pengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Desmaini dari kelompok 1 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh kepribadian guru dalam proses pembelajaran. Kepribadian seorang guru sangat mempengaruhi kegairahan belajar peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus mengenal sifat-sifat yang harus dimilikinya. Fleksibilitas kognitif, yaitu keluasan ranah cipta, yaitu merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel ditandai dengan
keterbukaan berpikir, dan beradaptasi. Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang. Begitu naik kepribadian seseorang, maka naik pula wibawa orang tersebut. Nah, kepribadian juga turut menentukan apakah para guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik atau sebaliknya justru menjadi perusak anak didiknya. Lima hal yang harus diraih guru agar menjadi profesional, yaitu pertama, guru mempunyai komitmen kepada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswanya. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. Yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam berperilaku siswa sampai hasil tes belajar. Yang keempat yaitu guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu ada waktu bagi guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Yang kelima yaitu guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dan lingkungan profesinya. Selanjutnya kesimpulan yaitu kepribadian merupakan perilaku dan sifat yang dapat diperkirakan pada diri seseorang, biasanya digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, sehingga corak tingkah laku itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas dari tiap individu. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.